Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mata kuliah pengukuran listrik. Oke, gimana kabarnya? Diharapkan semua baik ya, sehat. Untuk melanjutkan materi kita hari ini, Ibu harapkan teman-teman siap semua untuk menyimak apa materi kita hari ini. Langsung saja ya, untuk mempersingkat durasi waktu, materinya mengenai jenis tahanan, apa itu resistor, bagaimana cara pengukurannya, macam-macam resistor, dan berbagai macam cara pembacaan nilai resistor tersebut. Juga ada subtema pengukuran induktor dan kapasitor. Mari kita simak bersama. Nah, apa yang dimaksud dengan resistor? Jadi resistor ini teman-teman sering menjumpai ya di dalam komponen elektronika. Jadi dia adalah salah satu komponen dasar elektronika pasif yang memiliki fungsi untuk menahan, menghambat, serta juga mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. Nah, resistor atau tahanan ini ya teman-teman udah tahu ya, satuannya ohm. Ini berdasarkan penemunya, yaitu George Simon Ohm, seorang fisikawan dari Jerman ya teman-teman. Oke, kemudian resistor tersebut terbuat dari isolator yang di dalamnya ada kode angkanya nih. Jadi kode angkanya itu ada, kalau teman-teman biasa lihat, ada yang berwarna-warni ya di badannya, ada yang 4 gelang, ada yang 5 gelang. Nanti itu ada cara pengukurannya. Nah, yang sudah kita tahu juga bahwa dalam resistor ini dia tidak terdapat kutub negatif maupun positif. Nah, tapi dia memiliki ciri utamanya apa nih? Yang di gelang terakhir, warna yang terakhir itu yaitu toleransi, tegangan kerja maksimum, power rating, dan resistansi. Oke, nah inilah penampilan resistor ya. Jadi resistor tuh ada banyak teman-teman. Ada yang ini yang variabel resistor, ini fix resistor. Nah, ini fix ya. Nah, ini yang ada angka-angkanya ini tetap semua. Nah, kalau yang seperti ini potensiometer, ini adalah jenis variabel resistor karena dia bisa diubah ya. Nah, ini trimmer yang sudah kita bahas kemarin ya. Kemudian ada LDR ya, yang terhadap cahaya dia bisa berubah resistornya, nilai resistornya. Oke, jadi fungsi resistor itu apa? Jadi dia sebagai penghambat, penahan, pembatas, dan juga pengatur tegangan arus listrik dan arus listrik. Jadi si resistor ini bisa menstabilkan serta menyalurkan arus listrik dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, ini ya teman-teman sudah lihat tadi gambarnya di slide sebelumnya, apa aja sih jenis resistor. Jadi resistor itu ada 4 teman-teman, 4 jenis. Resistor tetap, nah kemudian resistor variabel potensiometer, resistor PTC dan NTC, kemudian LDR atau like dependent resistor. Jadi yang satu ini teman-teman biasa lihat kalau sudah ada nilainya di badannya atau warna-warna itu resistor tetap, artinya angkanya tetap ya, dia tidak berubah-ubah. Nah, kemudian ada potensiometer, ini bisa kita ubah, dapat diatur. Nah, kemudian ada PTC dan NTC. Jadi dia berubah berdasarkan perubahan suhu. Jika untuk PTC atau NTC, nah dia jika suhunya naik maka nilai resistornya juga berubah gitu ya. Nanti ada pembahasan lebih lanjutnya. Nah, untuk LDR ini resistornya dapat berubah, dia berdasarkan intensitas dari cahaya gitu ya. Nah, ini seperti apa resistor yang nilainya tetap ini ya. Jadi ini. Nah, yang ada warnanya sini. Yang membedakan kalau ini ada 3 kan, 1, 2, 3 ini dari bahannya ya teman-teman ya. Yang ini carbon composition resistor, yang kedua carbon film resistor, yang ketiga terbuat dari metal. Nah, kalau untuk simbolnya ini kita bisa menggunakan yang atas atau yang bawah.
Oke, jadi resistor tetap ini bisa ditandai dengan kode warna ataupun angka, kode angka. Jadi dia tetap, misalkan kalau ini kan ada warnanya, nanti kita bisa belajar bacanya. Ada juga yang langsung 47, 4. Nah, itu nanti kita ada pelajarin sedikit cara bacanya ya. Nah, ini nilainya tetap. Oke, nah ini cara menghitung nilai resistor nih teman-teman. Ada yang kalau yang pakai warna-warna gelang tadi, ini ada hitam, coklat, merah, sampai putih. Nah, ini untuk pembacaan resistornya. Nah, kalau yang 3 di bawah ini, yang emas, perak, tak berwarna, ini menggambarkan toleransi dari angka resistor tersebut. Oke, misalkan ujungnya emas berarti toleransinya plus minus 5%. Perak plus minus 10%, tak berwarna plus minus 20%. Oke, nah ini contoh perhitungan untuk resistor menggunakan 4 warna ya. Jadi teman-teman bisa perhatiin di sini. Nah, ini dia gelang pertama coklat, hitam, gelang kedua hijau, kemudian gelang keempat itu adalah yang terakhir itu adalah nilai toleransi. Jadi teman-teman lihat di sini nih, di tabel ini sesuai standar tabel ini. Coklat itu berapa? Oh, 1. Hitam 0, hijau 5, perak 10%. Nah, jadi teman-teman tinggal kayak gini caranya nih yang ini. Nih, teman-teman bisa lihat perhitungan yang ini. Jadi 1, 0 itu teman-teman tulis. Nah, kemudian angka sebelum toleransi itu adalah pengalinya. Jadi ini 5, jadi artinya 10 pangkat 5. Jadi kalau di sini teman-teman 10 kali ini kan 1, 0. Berarti 1, 0 dikali ujungnya 5 berarti 10 pangkat 5. Nah, jadi dapatlah 1 juta ohm atau 1 mega ohm. Seperti itu ya. Oke, nah gimana kalau yang resistor 5 warna? 5 warna ya sama caranya seperti tadi. Yang kita lihat tetap yang ini ya, yang angka terakhir, warna terakhir itu adalah toleransi. Di sini dia pakai perak. Nah, perak di angka terakhir atau warna terakhir sebelum perak ini itu adalah pengalinya. Di sini dia pakai hijau. Nah, udah sama caranya. Berarti teman-teman lihat tadi, coklat 1, hitam 0, hijau 5. Kemudian hijau lagi, dia berarti 10 pangkat 5 plus minus perak itu 10%. Nah, jadi seperti ini. Ini ya perhitungannya. Jadi di sini dapat terakhir 10,5 mega ohm. Toleransinya plus minus 10%. Jadi teman-teman 10,5 mega ohm plus 10%-nya itu nilai atas, nilai bawahnya min 10%-nya dari 10,5 mega ohm, seperti itu. Nah, gimana kalau dia resistornya seperti ini? Nah, jadi dia ini langsung angka ya. Ini sebuah resistor langsung 473. Kalau 473 ini teman-teman lebih mudah caranya. Jadi nih, masukkan angka ke 1 4. Angka kedua 7. Nah, yang terakhir itu adalah pengalinya, 47 kali 10 pangkat 3 atau 47.000 atau 47 kilo ohm. Jadi di sini 47 3 ini pengalinya. Seperti itu ya. Ini ibu singkat saja agar menghemat durasi perekaman video ya teman-teman. Nah, kemudian juga ada resistor dengan kode. Kode ini artinya kode, misalkan ini ada R ya. R ini menandakan desimal. Nah, jadi 4R7. R itu artinya koma. Artinya 4,7 ohm. Kemudian nah, ini pengukuran induktor dan kapasitor. Jadi kita pause sebentar ya. Oke. Pengukuran induktor dan kapasitor. Nah, jadi selain resistor dan kapasitor,
Induktor juga merupakan komponen elektronika pasif yang sering dijumpai pada rangkaian elektronika. Jadi kalau induktor itu berkaitan dengan frekuensi radio, atau induktor itu bisa juga disebut dengan koil, yang dia terdiri dari susunan lilitan kawat yang berbentuk sebuah kumparan. Pada dasarnya induktor ini bisa menimbulkan medan magnet jika dialiri oleh arus listrik. Nah, medan magnet ini yang ditimbulkan tersebut dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Jadi dari dasar dari sebuah induktor itu berdasarkan hukum induksi Faraday. Nah, ini adalah gambarnya nih. Jadi fungsi-fungsi induktor itu ini ya teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Jadi gimana cara mengukur induktor dengan multimeter? Jadi yang pertama teman-teman multimeternya diatur ke pengaturan ohmmeter ya. Karena tes terbaik untuk memeriksa apakah suatu induktor baik atau tidak itu dengan menguji resistansi induktor itu sendiri. Jadi dengan mengetahui resistansi induktor, kita bisa mengetahui induktor itu baik atau tidak. Nah, jadi si induktor ini juga dia tidak memiliki kutub positif dan negatif ya teman-teman. Jadi bebas untuk menempatkannya di mana untuk si probe multimeter. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di sini jadi ada batasan ya, induktor itu dikatakan baik dia lebih antara 1 sampai 10. Jika dia kurang dari 1 dia ini berarti ada konsletingnya ya, dia sampai 10 berat. Kalau lebih dari itu berarti dia induktornya kurang baik. Oke. Nah, ini kapasitor nih teman-teman. Bagaimana kalau cara mengukur kapasitor? Jadi kapasitor ini kalau teman-teman ukur menggunakan kapasitance meter ya. Jadi di sini kapasitor itu juga komponen elektronika yang bisa menyimpan muatan listrik dalam waktu yang sementara. Untuk mengukur nilai dari sebuah kapasitor atau kondensator, jadi kita menggunakan alat ukur yang dinamakan dengan kapasitance meter atau kapasitansimeter. Jadi alat ini alat ukur khusus yang digunakan untuk mengukur kapasitansi sebuah kapasitor. Jadi selain kapasitance meter terdapat juga alat ukur gabungan ya yang sudah kita pakai, yang sudah kita ketahui sebelumnya. Seperti apometer. Nah, kalau di sini LCR meter dan multimeter. LCR ini jadi apa tuh LCR meter? Kalau multimeter udah tahu ya teman-teman. Jadi LCR meter itu jadi dia gabungan, yang alat ukur gabungan yang bisa mengukur induktansi, kapasitansi, dan resistansi juga. Oke, nah ini ya teman-teman untuk mengukur kapasitor dengan multimeter analog. Atur posisi skalanya ke ohm, kemudian hubungkan probe merah positif, kemudian ke kaki kapasitor positif, hitam ke negatifnya. Kemudian teman-teman lihat nih, periksa jarum yang ada pada display multimeter analog. Jadi kalau ciri kapasitor yang baik ini jarum si display multimeter ini bergerak naik dan kemudian kembali lagi. Jadi kalau kapasitor rusak itu jarumnya bergerak naik tapi dia tidak kembali lagi. Nah, kalau kapasitor yang rusak juga jarum dia tidak naik sama sekali. Jadi di sini teman-teman ya. Nih jarumnya dia ke kanan terus balik lagi ke kiri. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau mengukur kapasitor dengan multimeter digital yang memiliki fungsi kapasitansimeter. Nah, kalau digital lebih mudah ya.
Jadi teman-teman tinggal atur posisi skala selektornya ke tanda atau simbol kapasitor, ya hubungkan probnya, ya kemudian tinggal baca yang tertera angkanya. Oke, kelewatan. Nah, ini tertera di display. Jadi ini ada perbedaan nih, yang mana kapasitance meter, LCR meter, dan multimeter. Jadi untuk lebih akurat, tentunya kita memerlukan alat ukur khusus untuk mengukur nilai kapasitansi sebuah kapasitor, disebutnya LCR meter, dan kapasitor meter. Jadi cara pengukurannya itu hampir sama dengan menggunakan multimeter digital ini ya, hanya saja kita harus menentukan nilai kapasitansi yang paling dekat dengan kapasitor yang akan kita ukur dengan cara mengatur skala selektor LCR meter dan kapasitansi meternya. Nah, ini gambarnya, teman-teman bisa lihat. Oke, video durasi singkat. Terima kasih dari Ibu. Semoga teman-teman bisa memahami materi hari ini. Silakan jika ada pertanyaan. Tetap semangat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.